Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini Aries adalah dia yang marah dan dendam padamu. Wah, dendam. Ini dendam bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian bintang Aries, dirinya yang lagi marah padamu nih. Kenapa dia marah padamu? Atau bahkan mungkin mendendammu? Kenapa? Wow, Jasmine. Dan ini saya disclaimer dulu, saya bukan menjudge ataupun menjatuhkan kalian ya, Aries. Di sini menurut dia, jadi yang dia rasakan terhadap dirimu. Jadi kamu kalau merasa bahwa kayak yang enggak, ya berarti nggak usah ditanggepin ya. Karena ini energi juga energi general, ataupun mungkin bisa juga terbolak-terbalik vice versa. Jadi kalau ini terjadi pada dirimu berarti energimu, kalau tidak berarti energi dari Aries yang lainnya. Ataupun mungkin yang tadi saya bilang vice versa, terbolak-terbalik, bisa di dirimu yang marah atau kecewa terhadapnya ya. Dan ini tidak 100% sama atau 100% energimu ataupun resonate ya. Karena ini energi banyak orang, kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kamu mau energimu 100%, silahkan personal reading, hubungi nomor kontak saya ya. Oke. Di sini Jasmine, dia merasa kamu tuh kurang ini ya, kayak fokus pada dirimu aja ya, tidak melihat dari dirinya, tidak melihat dari dia inginkan apa, tidak ada kepekaan. Dia merasa bahwa kamu tuh kayak jalan sendiri dengan hidupmu sendiri gitu ya. Dia merasa bahwa kamu tuh juga ya fokus pada dirimu, tidak peka terhadapnya, dan ya tidak ada tanggung jawab. Mungkin kalau seandainya kamu sudah menikah, tidak ada tanggung jawab gitu, kayak seolah atau kayak macam bujang, dia terabaikan ya. Kalaupun mungkin punya pacar ya, dia merasa bahwa kamu itu egois menurutnya ya. Jadi kamu introspeksi diri, bukan berarti saya menjudgemu ya. Ini energi dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang ingin lebih diperhatikan ya. Jadi seperti gitu. Oke, di kartu kedua ada Ace of Pentacles. Wow, ada yang cemburu ya sebenarnya. Mungkin kamu mau mendapatkan sesuatu yang lebih atau rezeki, ada yang cemburu. Ini saya lihat di sini ada sahabat, ataupun mungkin ada pasangan juga merasa, ih kok kamu begitu ya, sombong-sombong menurutnya ya. Ini sombong karena mempunyai sesuatu, atau karena memang dia menginginkan tempatmu, posisimu, jabatanmu. Ini contoh, kamu menyesuaikan saya sesuai dengan yang kamu rasakan. Karena ada yang tidak suka, macam contoh prestasimu kamu nampakkan dan mereka cemburu atau mereka nggak suka gitu. Contohnya saya baru beli HP baru nih ya, atau kamu kasih tunjuk aja udah mereka udah, ih nih orang sombong amat gitu ya, ih HP baru tapi saya malas dengan dia gitu, kok dia sombong, seakan-akan kamu tuh sombong kalau punya sesuatu, mereka iri gitu ya. Ya seperti gitulah orang-orang tanda tak mampu ya. Jadi nggak usah ditanggapi. Kalau memang mereka mampu, nggak mungkin mereka mau iri gitu, karena mereka nggak bisa jadi mereka iri ya. Nggak usah terlalu ditanggapi. Oke, berikutnya
Knight of Pentacles, wow. Di sini dia merasa bahwa kamu tuh orangnya pelit sekarang ya. Dulu royal, kok sekarang kamu pelit sama saya. Ini mungkin ya sama seperti duit ya. Mungkin mereka pinjam, kamu bilang nggak ada, nggak bisa ya, ataupun yang lain ya. Tapi mereka merasa bahwa kayaknya kamu sudah berubah. Kamu sekarang itu sudah nggak seperti dulu. Kayaknya sekarang kamu tuh sudah jadi orang yang kikir, yang pelit, perhitungan. Nah, ini siapa? Kira-kira ada yang mungkin pinjam duit atau mungkin pasanganmu minta duit, kamu sudah membatasi ya, tidak seroyal dulu, ataupun mungkin malah tidak memberikan, sehingga mereka merasa bahwa sekarang kamu tuh orangnya pelit ya. Walaupun mungkin kondisinya kamu memang kosong, tapi mereka merasa bahwa kayaknya kamu tuh pelit karena mereka merasa bahwa Aries ini banyak duit ya, walaupun mungkin kondisinya kamu kering juga ya, tapi ya orang lain merasa bahwa kamu itu banyak duit gitu. Jadi orang di luar sana itu merasa bahwa kamu tuh banyak duit walaupun mungkin kering ya, karena mungkin dari penampilan kamu yang biasa-biasa saja, maksudnya nggak biasa juga sih, maksudnya ya sederhana tapi kayak lihat wow gitu ya, karena passion kamu ya, pokoknya kayaknya kamu nyantai santai gitu ya. Jadi mereka merasa itu aura kamu tuh kayak positif gitu ya, jadi mereka berpikir itu kamu banyak duit atau kamu tuh orang kaya, atau kamu pokoknya intinya ya, walaupun mungkin kondisinya terpuruk sebagaimanapun, dia merasa bahwa kondisi kamu masih lebih baik daripada dia. Nah, ini dia minta bantuan tapi ternyata kamu nggak memberikan bantuan, sehingga dia melebeli kamu orang yang pelit. Waduh, kenapa bisa pelit? Tapi ya sudahlah ya. Di sini nggak usah ini ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa kayak Cak, saya nggak seperti gitu ya, sudah bukan energimu. Tapi kalau memang kamu merasa iya ya, saya kemarin ada yang pinjam duit dan saya tidak kasih, biar sudah dia bilang aku pelit ya, nyatanya juga saya memang gak ada duit, mau bagaimana, nggak usah ditanggapi, karena kan orang punya hak untuk berbicara dan berpendapat ya. Jadi ambil positifnya saja, negatifnya nggak usah dimasukkan dalam hati. Tapi kalau memang negatif itu betul, introspeksi dirimu ya. Oke, di sini berikutnya ada Three of Wands. Wah, cinta segitiga. Dia lihat kamu itu kayaknya mempermainkan hatinya. Kenapa Aries kamu mempermainkan hatinya? Dia merasa bahwa kamu mempunyai sesuatu yang disembunyikan, triparty ataupun ya sikap kamu dingin ataupun bagaimana. Dia merasa bahwa kamu tidak seperti dulu mencintainya utuh. Kayaknya kamu punya cinta sudah terbagi-bagi ya, entah triparty atau berapa ya. Karena saya lihat di sini dia merasa bahwa kamu sudah tidak sudah tidak romantis mungkin ya, ataupun mungkin kondisinya kamu di sini juga ada beberapa yang sudah memberikan harapan-harapan ya. Makanya tadi saya bilang kamu membagi hatimu, dimana seperti sudah berpacaran, memberikan harapan tetapi semu, dimana hanya melebeli sebagai sahabat, yaitu teman rasa pacar ya. Akhirnya dia tersakiti. Ataupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan ya, baru kamu bilang jomblo, dia berharap ujung-ujungnya kamu sudah punya pacar ya. Artinya dia belum tahu kan, terus kamu juga belum kasih tahu, tapi pada saat dia mengungkapkan rasa ternyata kamu menolaknya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Dia tersakiti Aries, dia marah, dia kecewa kepadamu. Kenapa kamu memberikan harapan di awal dan akhirnya pun pupus? Kenapa Aries? Kalau memang nggak mau, nggak usah teman rasa pacar ya. Tapi memang ada beberapa yang baper ya, Aries, karena Aries ini kan orangnya menarik ya. Jadi ada yang baper, Aries senyum sedikit langsung dia kelepek-kelepek ya, serasa berbunga-bunga ya. Ada beberapa seperti gitu. Jadi ya Aries ya, gak usah terlalu ditanggapin ya. Anggap aja mereka ya mungkin kalau mau dibilang, kalau memang seandainya kamu yang mulai ya minta maaf gitu. Tapi kalau memang kamu merasa bahwa saya nggak terlalu memberikan harapan, mereka aja yang GR, mereka aja yang baper ya, ya sudah nggak usah ditanggapin ya. Karena ada beberapa yang merasa sakit hati karena kamu melukainya, cinta ditolak gitu ya. Oke, di sini Page of Sword. Nah, di sini dia merasa hampir sama The Jasmine di awal. Kamu tidak berjuang untuknya ya. Kamu hanya mempermainkan hatinya. Ini hampir mirip-mirip juga dengan Three of Sword ya. Seolah-olah dia yang berjuang sendiri ya. Urus rumah tangga sendiri, ini sendiri, itu sendiri. Ya, serasa janda aja, serasa duda aja nih saya, serasa jomblo aja nih saya, padahal pasangan. Berjuang bersama dong. Ya, dia merasa bahwa kamu tidak berjuang untuknya, entah dalam hubungan kepelaminan ataupun kalau seandainya sudah menikah ya untuk nafkah ataupun ya hidup gitu ya. Serasa kamu santai-santai dengan dirimu sendiri tanpa melihat dari dirinya. Dia capek, lelah, kamu bantu dong aku cari duit, bantu dong untuk kita lebih up
kehidupan kita ya. Malah saya lihat di sini ada beberapa dililit hutang, pusing, stres, kamu santai-santai bae, banyak cicilan sana sini, kamu santai-santai bae, menurutnya seperti gitu ya. Ini sebenarnya komunikasi sih, kamu harus banyak komunikasi. Kalau kamu nggak komunikasi ya nanti pasanganmu juga bingung apa yang terjadi ya, stres. Oke, di sini ada Ace of Wands ya. Dia merasa bahwa kamu itu banyak trauma ya, dan tukang marah. Mungkin dalam artian gini, dia merasa bahwa kamu itu kalau dalam hubungan ini kok banyak, lebih ke banyak ke hubungan ya, saya merasakan. Jadi kalau seandainya kamu dikoneksi ini, dia merasa bahwa kamu tuh masih belum bisa melupakan masa lalumu, entah pacarmu, entah apapun ya, dan kamu akhirnya mencurigai dia seperti orang-orang di masa lalu yang membuatmu terluka. Nah, ini contoh kalau pasanganmu dulu selingkuh, akhirnya kamu overprotektif berlebihan kepada dia. Sudah overprotektif berlebihan lagi pakai bahasa Indonesia ya. Sudah over berlebihan lagi, tapi ya itu artinya berlebihannya tinggi gitu, lebih tinggi ya, plus jadi dia tertekan. Nah itu, ataupun mungkin kondisinya tukang nuduh, ataupun apa ya, tidak memberikan dia kebebasan ya. Pokoknya apa yang kamu dari intuisi, dari statementmu itu yang benar, tidak bisa memberikan dia kesempatan untuk mengklarifikasi ataupun ya kepercayaan lah gitu ya. Jadi kamu tuh tidak percaya dia 100% menurutnya, dan dia merasa juga kamu tuh penuh dengan terlalu tertutup, penuh dengan misteri. Jadi seolah-olah kamu minta menuntut banyak dari dirinya, tapi dirimu saja nggak beres gitu. Kamu sendiri masih tuh menutup sesuatu dari dirinya gitu. Sedangkan kamu menuntut kesempurnaan, keterbukaan, kejujuran dari dirinya, sedangkan kamu sendiri tidak jujur pada dirimu sendiri dan dia. Gitu. Jadi ya apa yang kamu inginkan ya perlakukan juga ke dirinya supaya dia nyaman bersamamu ya. Oke, berikutnya di sini terakhir, bukan, masih ada satu lagi ya. Six of Pentacles ya. Ada beberapa yang tidak suka sama kamu. Di sini mereka cerita-cerita ya. Cerita-cerita kekurangan kamu, cerita-cerita kebusukan kamu. Ini hampir mirip-mirip seperti mungkin pinjam duit atau apa ya, tapi di sini lebih ke omong mulut usil ya. Ngomong ngebacot aja. Nah ini untuk bisa ya, pokoknya intinya mungkin banyak yang kepo ya. Jadi dia marah itu karena mungkin kondisinya kamu punya sahabat ya, terus dia nggak suka, akhirnya kamu juga kena gitu ya. Macam contoh itu Aries tuh ya, bersama dia tuh ya, ataupun mungkin kondisinya juga ya Aries, kamu pernah ember sama orang lain, dan akhirnya tentang dia, dan akhirnya dia balas membalas untuk berargumen, adu mulut gitu ya, saling menjelekkan. Nah ini ada beberapa, jadi kamu bisa menyesuaikan saja karena di sini tentang mulut, gosip atau apa gitu ya. Jadi saling membalas. Kamu kemarin kamu cerita-cerita saya kan, besok lihat nanti saya akan cerita-cerita kamu juga gitu ya. Jadi bukan ketenangan yang didapatkan, tapi tambah pusing ya. Karena kalau kita bicara orang kan nggak bagus ya, apalagi kalau kita bilang kekurangan mereka. Kita aja punya kekurangan kok ya, kita hidup tidak sempurna, kenapa kita harus cerita orang gitu. Kita sendiri punya kekurangan, kenapa kita harus menceritakan kekurangan orang gitu ya. Oke, dan terakhir Four of Pentacles ya. Di sini tentang uang. Mungkin kamu punya hutang ya, ataupun dia punya hutang ya. Jadi ini hampir mirip-mirip juga dengan Knight of Pentacles, yang mana di sini lebih ke ini ya, adu mulut ya. Macam contoh ya, hampir mirip-mirip juga dengan Six of Pentacles, tapi kalau Six of Pentacles ini kan bukan tentang uang ya. Jadi dia bicara tentang uang. Jadi macam contoh kamu belum bayar lunas hutangmu atau cicilanmu ya, dia akhirnya marah karena kamu punya hutang belum dibayar, ataupun mungkin kondisinya kamu juga ya punya piutang, terus tiba-tiba kamu tagih, langsung dia marah, dia tersinggung karena kata-kata kamu yang kasar. Ini contohnya seperti gitu, karena kita bicara tentang hutang piutang ya. Ataupun mungkin kondisi ada yang mau berhutang tetapi tidak kamu oke kan. Nah ini akhirnya dia bilang kamu pelit atau apa gitu ya. Jadi bicara tentang uang, kamu bisa menyesuaikan saja, karena saya lihat di sini juga ada beberapa yang ribut-ribut, marah-marah karena mungkin angsuran belum dibayar, ataupun mungkin dengan pasangan juga bicara tentang uang ini tidak ada transparansi keuangan, pasangan terlalu boros ya, ataupun mungkin kondisinya juga
eh ada janji kamu ya yang belum kamu tepati, sehingga dia merasa kecewa, marah. Ini bicara marah ini hampir mirip-mirip kecewa ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Mungkin kamu pernah janji kepada siapapun ya, entah mau membelikan apa gitu ya, atau hadiah apa, atau mau kemana gitu, tapi belum direalisasikan. Nah, kamu pikir-pikir, dia ada kecewa sedikit, walaupun mungkin dia belum bersuara ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu, dimana kalau untuk dendam di sini nggak ada dendam yang terlalu kayak mau membalas ya. Memang ada beberapa, tapi nggak langsung kayak drastis ya. Mereka hanya mau menunggu saja. Dan yang tadi saya bilang, ada beberapa yang ember-ember itu ya mau menekanmu secara mental. Tapi balasnya ya secara mental gitu, bukan membalas langsung macam yang negatif yang langsung datang mukul atau apa, tidak, tetapi lebih banyak diam dan pendam ya. Tetapi kalau marah dan kecewa ya itu tadi saya bilang, yang ada tentang keuangan, tentang cinta segitiga, tentang perjuangan, tentang mungkin egois, merasa diri paling benar sendiri, tidak peka ya, pelit, dan ada yang cemburu akan prestasi ataupun mungkin sesuatu yang kamu punya ya. Jadi itu yang mereka nggak suka ya, mereka marah ya. Kalau betul sesuatu itu yang kamu rasakan, rubahlah ya, karena ada beberapa sifat-sifat karakter yang mungkin kamu merasa biasa aja, tapi ternyata mereka tersinggung, mereka marah gitu. Rubah karakter itu. Tetapi kalau memang kamu bilang, Kak Ica, ini tidak ada di diriku, ya berarti bukan energimu. Nggak usah baper, nggak usah terlalu mau 100% energimu ya. Ini energi general. Kalaupun terjadi ada di dirimu, ya ambil saja dari yang kamu rasakan. Kalau tidak, berarti energi dari Aries lainnya. Kamu 100% energimu, silahkan personal reading ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak ya. Kita lihat dari inisial. Saya sudah menarik energi di sini, ada huruf E, ada huruf Q, ada Z, ada M, ada C, ada N, H, B, R, Z. Wah, Z-nya double ya. X, E-nya juga, wow. L, U, ada juga huruf P, O, S, K, D, dan G. Jadi untuk koneksi di sini ya, dari inisial kamu terkoneksi dengan EQZM, CNHB, RZ, XELU, POS, K, D, dan G ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari inisial sudah, kita ke zodiak lagi, di mana saya sudah menarik energinya. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Taurus, ada juga Leo, ada Capricorn, Cancer, Gemini, Pisces, Scorpio, dan ada Sagittarius. Jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Taurus, Leo, Capricorn, Cancer, Gemini, Pisces, Scorpio, dan Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.